Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam ajmain. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan untuk aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9 oleh Haji Ahmad Jaini SPDI tentang diseminasi atau sosialisasi budaya positif. Untuk sama-sama kita dengarkan dan kita perhatikan hal-hal penting maupun nanti yang bermanfaat buat kita saat berada di lingkungan sekolah maupun saat kita berada di kelas Bapak Ibu. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat kita cinta kepada beliau, berkat kita menjalankan sunnah-sunnah beliau, semoga kita mendapat syafaat dari beliau dan berkumpul kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Baik, alamin. Bapak Ibu, kita langsung saja akan mendengarkan sosialisasi tentang budaya positif. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau memberikan manfaat buat kita. Semoga apa yang beliau sampaikan itu menjadi suatu pembelajaran buat kita di sekolah maupun berada saat di kelas. Kepada Bapak Haji Ahmad Jaini dipersilakan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormatin, kita muliakan Bunda kita Aluyati SPD, Kepala SD Negeri Ciledug 1, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Tuan Guru sekalian, dan juga sekaligus terima kasih kepada pembawa acara Bapak Syamsid Duha SPD GR, yang mana beliau ini merupakan guru penggerak angkatan 5 yang telah berhasil menjalani pendidikan di tahun 2022. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan mensosialisasikan atau diseminasi tentang budaya positif untuk melaksanakan aksi nyata dalam tugas calon guru penggerak angkatan 9 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akan mengetahui apa itu budaya positif. Nah, di sini kita mengutip dari situs kompasiana.com bahwa budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sini budaya positif ini adalah apa yang kita yakini, apa yang kita nilai dalam lingkungan kita, baik di sekolah maupun di rumah. Karena kita lingkup di sekolah ini, apa yang menjadi kebiasaan, budaya kita, kultur kita di sekolah ini, itu yang betul-betul membawa murid kita ini menjadi orang yang hormat, orang yang bertanggung jawab. Nah, kalau kultur budaya Banjar ini beadab. Nah, istilah kita nih sama yang tuha beadab. Kalau orang mengukur menilai adab itu bisa dilihat dari cara berbicaranya, khususnya lagi hubungan kita antara guru dengan murid. Nah, itu sudah nampak kelihatan akan nilai-nilai yang sudah membudidaya. Oke. Apapun kulturnya, dimanapun apapun sukunya, mereka juga memiliki nilai tersendiri. Nah, beda lagi dengan kita nih ada istilah budaya barat dan budaya timur. Sekarang ini kita masih hingga sekarang ini berperang antar budaya barat dan budaya timur. Kalau budaya timur ini kita ketahui adalah yang betul-betul menjunjung tinggi akan kesopan santunan. Sedangkan budaya barat, nah di sini kalau kita secara kasat mata nih model yang kayak kada beadab lagi dari pakaian aja, dari gaya pakaian itu
Misalnya baju kantat, baju berselawar, lepis lah, itu kan sudah produk dari budaya barat itu. Oke. Kemudian di sini untuk materi kita hari ini, konsep inti dari budaya positif itu pertama adalah disiplin positif, kemudian hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, di sini budaya positif ini lingkupnya pada sekolahan kita. Jadi ada 6 konsep inti yang harus kita pahami bersama. Nah, sekarang kita akan bahas tentang disiplin positif. Nah, disiplin ini kira-kira Bapak Ibu apa yang pahami selama ini? Yang Bapak Ibu pahami sekarang apa? Yang selama ini apa kira-kira ya? Nah, mematuhi. Apalagi yang mungkin sejak kecil kita memahami disiplin itu seperti apa? Nah, kalau ya pembiasaan. Nah, kalau kita nih yang disiplin yang kita pahami ini dimaknai sesuatu supaya orang itu patuh, manut, nunduk. Nah, itu pemahaman secara umumnya. Nah, dan juga disiplin ini selalu berorientasi dikaitkan dengan sesuatu yang tidak nyaman. Artinya mengambil peribahasa ini, berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Barangkali mungkin peribahasa itu dikaitkan dengan istilah disiplin itu. Nah, sedikit kita mengutip dari perkataan Ki Hajar Dewantara. Di sini beliau menjelaskan, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin ini bersifat self-disiplin. Kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Jikalau tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dalam hal ini, kalau dikaitkan dengan di sekolahan, penguasa yang dimaksudnya adalah kita, guru. Sedangkan yang murid kita ini yang menjadikan harus mempunyai kesadaran untuk bagaimana mendisiplinkan diri. Amun misalnya murid itu pemalas atau pengoler, nah maka guru ini yang mendorong bagaimana murid ini melakukan disiplin itu. Kayak apa caranya supaya murid itu rajin belajar? Bagaimana caranya supaya itu gemar membaca? Bagaimana murid itu kalau ke dalam agama itu rajin sholat? Nah, kalau muridnya tidak punya kesadaran itu, maka kita yang sebagai penguasa, sebagai guru yang mendorong murid itu. Oke, kita lanjut. Kemudian, nah ini foto Diana Gosen. Sewaktu-waktu Bapak dan Ibu ketika akan mengikuti pendidikan guru penggerak, nah inilah beliau. Ini seorang psikolog, Diana Gosen. Beliau ini, kita singkat saja, mengartikan disiplin ini artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Mungkin kalau kita belajar di kurikulum 2013 itu kan ceritanya tentang kisah Nabi Lut. Kalau di situ intisari yang diteladani Nabi Lut alaihi. Disiplin ini kan diartikan berakar dari kata yang sama, yaitu dengan kata atau murid pengikut. Nah, bila murid atau pengikut harus betul alasan mengapa mengikuti suatu aliran ajaran tertentu. Kenapa kita manut sama pimpinan kita? Kita nih sebagai guru sama ibu kepala sekolah, kenapa ada alasan tertentu kita harus manut kepada instruksi kepala sekolah kita? Begitu juga dengan murid. Murid pun pasti akan harus memiliki alasan kenapa si murid ini mau manut apa yang diarahkan oleh guru. Nah, sehingga motivasi ini yang terbangun adalah motivasi intrinsik, artinya motivasi dalam diri, bukan karena ekstrinsik, artinya faktor luar. Nah, di sini. Kalau bahasa Banjar kita tuh, kalau bahasa Banjarnya tuh kebanyakan murid ini salah disuruh. Nah, di sini yang mungkin pemahaman kita tentang
disiplin itu sendiri. Nah, kemudian disiplin positif ini diartikan bentuk kontrol diri. Belajar untuk mengendalikan atau mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Belajar untuk bertanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, yang harus kita pahami Bapak Ibu Guru adalah nilai atau kebaikan secara umum yang diyakini seluruh agama ataupun suku ataupun bangsa, yang mana itu sama. Islamkah, Kristenkah, Katolikkah, Buddha, Hindu, semua memiliki nilai kebajikan tersendiri, dan itu sudah disepakati oleh seluruh dunia. Nah, yang disinilah yang harus kita pahami tentang istilah disiplin, dan kenapa harus ditambahi dengan kata positif. Karena barangkali selama ini kita mendisiplinkan murid itu dengan cara yang negatif. Nah, nanti karena ada penjelasannya. Kan ada disiplin positif. Kalau ada positif pasti ada negatifnya. Negatifnya di mana? Nanti akan penjelasannya. Nah, kemudian tadi di poin terakhir adalah nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Apapun tadi yang saya singgung tadi, sukunya kah, mau suku Jawa kah, Banjar kah, Bugis kah, sama ada nilainya tersendiri. Ya, agama pun demikian, bahasa pun demikian, bangsa maupun kultur budayanya. Nah, terbukti di Indonesia ini dengan keunikan tersendiri. Negara Indonesia ini mampu menampung seluruh bangsa dan suku. Puluhan ribu lah bahasa di sini. Ratusan berapa suku di sini? Itu kehebatannya. Beda lagi tanpa mengurangi rasa hormat bangsa Arab. Nah, kalau bangsa Arab nih sudah terpecah jadi beberapa negara. Padahal logikanya ini Arab itu sudah terkenal karena lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempersatukan suku-suku, bangsa-bangsa. Nah, setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu terpecah hingga sekarang. Nah, karena tidak ada persatuan. Kalau Indonesia banyak suku, banyak bangsa, banyak agama, terbukti bisa menjadi satu negara. Nah, ini istimewanya, dan kita harus patut bersyukur kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian ini diantara nilai-nilai kebajikan universal yang kita sekarang ini dibentuk dalam istilah profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita sudah ada, kalau kita hendak berlagu, boleh kita berlagu setempat dulu sekira. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini gampang. Jadi beriman bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Harapan kita khususnya di SDN Puyun Curcuk 1, kita bisa memiliki keenam elemen tersebut. Kalau kita beriman bertakwa, insya Allah sudah kita miliki. Berkebinekaan global mungkin kita perlu mendalami. Mandiri pun juga demikian, mudah-mudahan bisa. Nah, gotong royong ini sudah membudaya di sekolahan kita. Apapun lintas generasinya, gotong royong tidak akan pernah hilang selama mereka tetap mengamalkan bergotong royong. Kreatif ini mungkin kita jadi tantangan kita, dan terakhir bernalar kritis. Nah, nalar kritis ini yang jadi cita-cita kita untuk di masa depan. Bagaimana SDN Puyun Curcuk 1 ini bisa memiliki murid, lulusan muridnya yang bernalar kritis dan kreatif. Tuh. Kemudian ini kita lewati saja. Ini banyak nih nilai kebajikan universal ini dengan berbagai versi. Nah, ada keluasan, fleksibilitas. Nah, ada. Kalau ini dari Michel Borba, ini orangnya.
Nah, di sini kan ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Toleransi ini mungkin selama saya di 10 tahun di SDN Kuin Curcuk 1 ini, alhamdulillah tidak adalah istilah ketegangan antar satu sama lain. Karena dulu kita ingat Ibu Rospita kan pernah di sini, beda agama, tapi suasananya tetap cair. Almarhum Bapak Randanoto, guru olahraga, masih bisa membaur. Dan saya pun pernah beberapa murid dari sejak 2013 ada yang non muslim, dan ini menjadi pemandangan yang ya biasa dalam artian masih rukun damai. Kalau kita ini di Banjar mun non muslim bila tekawan kita pasti ada membahas. Nah, ini kemudian nilai kebajikan universalnya. Nah, kemudian kita bahas mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi apa sih motivasi perilaku manusia ini? Diantaranya yang nomor 1 kita beri warna merah ini adalah pertama menghindari rasa sakit atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan pujian atau penghargaan. Yang ketiga adalah menghargai diri sendiri dan menjadi yang lain. Nah, kira-kira Bapak Ibu, yang mana merupakan motivasi intrinsik dan eksternal, yang mana kira-kira ya Bapak dan Ibu? Nah, kira-kira yang mana? Kalau ulun bahasa sederhana, yang mana motivasi diri, yang mana yang motivasi dalam, yang mana motivasi luar, kira-kira yang mana, Bu? Yang ketiga dalam. Yang dalam. Terus berarti luar berarti nomor 1. Oke. Kita lihat NG. Jujur. NG. Baik, kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, di sini, sudah ulun bagikan. Jadi yang warna merah ini termasuk motivasi eksternal, menghindari rasa sakit. Ini dari mana? Dari orang lain. Orang lain. Apalagi dengan pujian, itu juga dari orang lain. Nah, sedangkan motivasi internal ini menghargai diri sendiri. Artinya apa? Kesadaran dia sendiri. Mengapa dia suka melaksanakan ibadah sholat? Mengapa dia suka beribadah puasa? Mengapa dia suka bersedekah? Karena tadi motivasi dalam diri. Kenapa inya ketujuh membantu orang lain? Itu yang mesti diharapkan. Oke. Terus, jadi motivasi internal ini ini buah dari tujuan disiplin positif sendiri. Karena nanti di samping dia sudah menanamkan itu, nanti kan berjangka panjang seterusnya. Beda lagi kalau misalnya menyuruh murid ikut pramuka supaya dapat piala. Nah, sampai dapat piala selesai sudah, kada hendak lagi umpat pramuka. Umpat apa lagi misalnya? Puisi. Nah, sampai dapat juara 1 atau dapat juara 2, bila sudah juara habis dah, selesai. Kada ada lagi motivasi apa yang inya kejar. Nah, sederhananya adalah kita ini mengharapkan murid ini punya impian, punya cita-cita yang mana berkelanjutan sampai inya capai sampai. Gitu. Nah, kemudian di sini ada 2 gambaran. Ini ada hukuman dan ini ada penghargaan. Kita hari ini kemudian kita akan menjelaskan. Nah, di sini adalah tabel perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini saya membacakan sedikit aja ya. Nah, yang namanya hukuman ini pasti adalah sesuatu yang menyakiti dan tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi ini sesuatu harus terjadi, tapi juga membuat murid itu tidak nyaman, tapi dalam jangka pendek. Kemudian restitusi yang merupakan pilihan. Nanti akan kita bahas tentang masalah restitusi. Nah, ini selanjutnya. Nah, kalau hukuman ini sifatnya adalah paksaan. Dipaksa, amun kadang melaksanakan sembahyang dipukul. Nah, cuman mohon maaf, kira-kira Bapak Ghafuri mungkin kita memahami tentang ada sebuah hadis atau kita wallahualam bila kada sembahyang wajib dipukuli. Nah, kira-kira itu kan redaksinya Pak Ghafuri?
Dipukul ya. Nah, iya. Cuman ini perlu tinjau ulang lagi Bang tentang apa konteks dari hadis kah istilahnya tuh. Mungkin itu perlu tinjau ulang lagi, apalagi masalah ibadah. Nah, kemudian kalau untuk yang konsekuensi ini sifatnya netral, artinya tidak mau berpihak kepada kiri kanan dalam bentuk stimulus respon. Nah, untuk yang restitusi ini apa nih? Cara kitanya adalah bertanya, pian ini kenapa? Atau misalnya nih, apa yang ini kayak ini kah? Pian kehendaki kalau bahasa Banjarnya. Yang seperti ini kah yang kamu inginkan? Kenapa kamu harus melakukan ini? Nah, itu kontrol kita. Nah, kemudian di sini hukuman ini sifatnya adalah tidak terencana atau secara tiba-tiba. Jadi murid itu kadang tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, di sini bersifatnya satu arah. Dan terkadang lagi seringkali hukuman ini tidak relevan terhadap apa yang dia perbuat. Nah, kalau muridnya datang terlambat, hukumannya adalah berlari keliling 10 kali. Nah, kira-kira menurut Bapak itu relevan tidak untuk seperti itu? Nah, tidak relevan. Nah, iya. Nah, itu dari hukuman. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini itu sudah terencana dan disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid itu. Jadi bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru. Jadi sepihak nih, satu pihak aja dari guru, dan murid ini pun harus menyetujui. Bila misalnya terlambat, nah ini kan ada catatannya, ada catatan. Oh, hari ini murid ini terlambat, apa konsekuensinya, apa sanksinya. Kalau misalnya terlambat 10 menit, maka 10 menit harus bertahan di dalam kelas untuk mengerjakan tugas. Itu konsekuensi. Menyakitilah, tidak menyakiti, tapi tetap dibuat tidak nyaman oleh si murid itu, dan di dalam jangka waktu pendek. Nah, sekarang setelah kita memahami tentang masalah hukuman, kita bicara tentang penghargaan. Nah, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang istilah penghargaan? Penghargaan ini apa namanya, dalam bentuk pujian, dapat piala, dapat duit. Nah, kalau kita pancing anak murid itu untuk mengerjakan sesuatu supaya dapat imbalan. Bila pian menggawe ini, bila mengerjakan ini, ulun beri hadiah duit 10 miliar jaran. Nah, termotivasi muridnya itu. Nah, imbah sudah setelah dapat uang atau dapat penghargaan itu, apakah selanjutnya dia melakukan hal yang sama? Kira-kira? Nah, tidak lagi. Nah, dan itu tidak efektif jadinya. Nah, ditambah lagi pulang kita memuji, misalnya nih satu anak murid, oh ini bunga sebentar orangnya, tapi melihat murid lain cemburu, bahirian, ada. Inggih. Dan juga terkadang kita nih, ya kalau kita jujur lah sebagai guru ini, mungkin mudahan dosa-dosa kita selama menjadi guru diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita nih secara realita ketujuh pilih kasih. Yang mana nang pintar itu kita sayangi, yang mana kada pintar kada diherani. Itu sesungguhnya nih kalau guru sudah berada di level tertinggi. Kalau kita ini standar di tengah-tengah, itu masih wajar. Karena kan kita ini pertimbangannya nih, kalau kita menyuruh anak murid dalam mengerjakan sesuatu cepat respon, dibanding dengan murid yang satunya ini kadang mau disuruh, sudahnya pulang melawan. Nah, alih jadinya. Iya. Nah, di sini ulun kaitkan tentang ikhlas. Ulun mengutip, nah kaitannya motivasi perilaku manusia dengan keikhlasan ini ulun ambil dari perkataan Syekh Nawawi Banten, di mana ikhlas itu ada 3 tingkatan. Nah, 1, beramal karena Allah Ta'ala, bujur-bujur lillahi ta'ala, kada hendak dipuji, kada ibaratnya tuh tahan di celah. Nah,
apa namanya istilahnya, dipuji kada tak ambung, dihina apa namanya gini nah. Kedingan lagi. Itu itu level yang paling tertinggi. Kemudian yang kedua adalah beramal karena berharap surga dan neraka. Kita ini rata-rata nomor 2. Nah, diakui atau kada pasti kita berada di posisi ini. Amun level pertama, nah mohon maaf kita nih belum sampai di sini. Tapi mudah-mudahan ini jadi doa untuk kita, motivasi kita setiap beramal apapun, baik amal yang wajib itu yang sudah alhamdulillah kita menggawi. Apalagi amalan sunnah misalnya sebagai puasa Senin Kamis, apalagi puasa Nabi Daud, istiqomah lillahi ta'ala. Nah ini sudah judulnya. Nah yang ketiga ini adalah beramal karena ingin mendapatkan bagian duniawi, supaya dapat duit kah, harta kah, pujian kah, dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan bala musibah. Baca burdah, niat kita supaya menghindari kebakaran. Nah itu mungkin salah satunya. Baca salawat. Nah ini ada kaitannya tentang teori ikhlas dengan motivasi perilaku manusia. Nah di sini, nah motivasi dan intrinsik. Kemudian ini bicara tentang restitusi. Nah di sini pengertian singkatnya adalah proses menciptakan. Nah sebab ulun ulangi, restitusi ini adalah cara mendisiplinkan murid, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, tapi dengan proses secara kolaboratif, sehingga bisa mengembalikan kepada kelompok mereka. Ketika murid itu melakukan kesalahan, nah kita melakukan restitusi, maka kita kembalikan ke mereka. Apa inti dasarnya? Upaya kita jangan sampai mengasingkan murid itu bila kita melakukan kesalahan. Jangan sampai kita mengucilkan murid itu ketika melakukan kesalahan. Nah ini restitusi. Nah ini restitusi. Kemudian kita akan lanjut ke tentang keyakinan kelas versus peraturan kelas. Apa sih perbedaannya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Nah ibu mungkin ada yang sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke keyakinan kelas dan peraturan kelas, tentang disiplin positif, hukuman dan penghargaan, dan motivasi perilaku manusia. Adakah yang ingin ditanyakan sampai di sini? Minta rela ulun karena keasikan tinggi. Adakah yang ingin disampaikan, ada ditanyakan? Lanjutkan Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini bicara tentang keyakinan kelas versus peraturan kelas. Sekarang kita bicara, peraturan kelas ini biasanya diterbitkan tanpa persetujuan pihak objek, tanpa persetujuan murid. Itu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas ini adalah persetujuan yang dibuat bersama antar guru dan murid, dan kemudian ditaati bersama. Nah ini yang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah menjalankan konsep keyakinan kelas ini beberapa kelas. Nah, kita lanjutkan. Nah di sini karakteristik pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini bersifat abstrak dari peraturannya yang lebih rinci dan konkret. Kemudian memuat pernyataan secara universal, dan inti dari pembentukan keyakinan adalah dengan menggunakan kata-kata positif. Karena seringkali kita menemukan di media sosial ada istilah postingan nih, upaya kita mendisiplinkan seorang tanpa menggunakan jangan. Nah, kalau menggunakan kata-kata jangan, tidak, dilarang, itu menurut mereka itu adalah kata-kata negatif. Makanya untuk sekarang dalam pembentukan keyakinan kelas diubah dalam bentuk kalimat positif. Nah, dan kemudian keyakinan kelas ini dilibatkan kepada murid-murid. Artinya apa? Kalau restitusi ini tambahannya sifatnya adalah win-win solution. Nah, sama-sama menang. Gurunya menang, murid pun juga menang. Nah, tuh.
Jadi ada kontribusi antar murid dan guru. Dan kemudian bisa ditinjau kembali tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini prosesnya sebenarnya panjang karena kita akan bicara secara umum aja. Nah, kemudian inilah proses pembentukan keyakinan kelas. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan pembentukan keyakinan kelas. Oke. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas untuk siswa kelas 6A. 6A. Sebelumnya kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kamu harus ketahui. Keyakinan kelas itu artinya kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Ini sedikit berbeda dengan aturan kelas yang selama ini kita kenal istilah-istilah ada aturan main seperti dilarang merokok, apalagi contoh peraturan apa? Dilarang ribut, apalagi yang namanya isi peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas ini sedikit berbeda dengan istilah untuk peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas ini menjadi kesepakatan kita selama kita belajar, yang kita yakini di dalam hati. Nah, yakin bagaimana menciptakan suasana kelas ini seperti apa yang kamu inginkan, seperti apa yang kamu yakini. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan contohnya. Contoh keyakinan kelas ini seperti disiplin datang tepat waktu. Kemudian saling menghormati dan menyayangi. Kemudian berikutnya adalah kelas bersih, belajar nyaman. Guru berbicara, murid pendengar baik. Nah, itu adalah contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas itu seperti bentuk ini. Nah, beda dengan kata-kata peraturan. Kalau peraturan kan rata-rata bilangnya dilarang berbicara, dilarang merokok, dilarang apalagi. Pokoknya dengan kata-kata yang mungkin nanti sewaktu-waktu pasti ada yang melanggar. Iya kan? Nah, sekarang kalau sudah paham tentang keyakinan kelas, nah sekarang silahkan untuk ada yang punya ponsel? Sudah punya ponsel? Nah, sekarang kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Padlet. Silahkan kalian cantumkan nama masing-masing, kemudian apa yang menjadi keyakinan kelas, atau kalau boleh dikatakan apa yang menjadi aturan main di kelas. Bagaimana caranya supaya suasana kelas ini nyaman, atau bagaimana apa yang harus dilakukan selama belajar di kelas. Oke, silahkan. Kita mulai dari sekarang. Oke, anak-anak sekalian. Nah, jadi ini sudah kita mengisi apa yang menjadi keyakinan atau kesepakatan kita di kelas. Nah, sekarang Bapak akan membacakan contohnya. Rahel bilangnya tidak ribut saat jam pelajaran. Oke. Akbar, salah satu contohnya dilarang ribut. Oke, sama. Tambahannya adalah menjaga kebersihan. Luki tidak ribut saat guru menjelaskan. Oke, Askia dan Askia mungkin belum ada. Oke. Amirullah apa ini? Mematuhi peraturan sekolah. Oke, siap. Amir Edo, jangan ribut saat guru. Oh, sama. Oke. Kemudian tidak mengganggu teman yang sedang belajar, hormat kepada sesama, menjaga kebersihan. Terus apa lagi? Oke, cukup banyak di antaranya. Oke. Nah, sekarang kita akan simpulkan. Oke, apa yang menjadi keyakinan kita selama di kelas. Kita akan menyimpulkan apa yang menjadi kesepakatan kita kelas. Oke. Sekarang ini mayoritasnya adalah tidak ribut saat jam pelajaran.
Oke, berarti kita akan bikin kata-kata ajaib dulu. Nah, judulnya kita tulis dulu ya. Jadi pertama adalah tidak ribut saat jam pelajaran. Menjaga kebersihan kelas. Menaati peraturan sekolah. Oke, kita buat dulu. Tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Oke. Nih. Ada 4 keyakinan kelas kita. Oke. Sekarang kita akan membuat kata-kata ajaib dulu. Kata-kata yang mungkin mudah diingat. Atau kata-kata yang mungkin bisa berkesan di hati kalian masing-masing selama kita mengikuti pelajaran kelas. Nah, boleh kita ganti. Tidak ribut saat jam pelajaran. Kira-kira apa sih kata-kata yang supaya enak didengar? Apa? Kalau bisa kita tidak menggunakan kata jangan. Apa yuk? Jangan. Oh, maaf. Kita usahakan tidak menggunakan kata-kata 1 dilarang, 2 jangan, atau 3 tidak. Nah, tenang, gak ada apa-apa. Apa yuk? Kata-kata yang mungkin pertama nih, Bapak contohkan, menjaga kebersihan kelas. Berarti kata-kata ajaibnya adalah kelasku bersih, belajar nyaman. Nah, oke. Ada yang bisa kasih contoh? Boleh? Jangan cuma pikir aja, yang lainnya boleh ikut serta. Ayo, semuanya. Karena Bapak ingin semuanya terlibat. Karena ini kelas bersama. Kelas kita bersama, sebagaimana. Boleh? Boleh ditulis dulu nggak, Pak? Oke, bisa. Kita ganti tidak ribut saat jam pelajaran, berarti apa kira-kira? Kelasku tidak berisik. Oke, boleh. Kita coba. Kelasku tidak berisik. Oke. Iya, itu dia. Tidak berisik, belajar aman. Ya. Nah, betul. Oke, sekarang yang nomor 3. Boleh. Saya suka dengan kalian. Lukman? No. Oke. Menaati peraturan sekolah. Berarti apa? Kira-kira. Tidak melanggar peraturan sekolah. Oke, kita ganti kata-kata yang lain yang lebih enak didengar supaya lebih bersemangat kita untuk menaati peraturan. Ayo, boleh. Oh, ini kan kelas 6 ini terkenal raja kata-kata. Wah. Alami ya. Oke. Atau kita lompat nomor 4 dulu. Nanti nomor 4, tidak mengganggu teman sedang belajar. Berarti apa ya kata-kata yang lebih supaya kita saling menyayangi, menghormati dan sebagainya. Apa ya kira-kira? Menghargai teman, betul. Menghargai teman sedang menghargai teman belajar. Apa ya lagi kata-kata terakhirnya? Menghargai teman belajar. Jadi apa? Boleh Bapak bantu satu kata, sayang. Iya, betul. Menghargai teman, tanda sayang teman. Nah, iya kada? Nah, betul. Tinggal nomor 3 lagi. Oke, apa Akbar? Taati peraturan supaya tidak terjadi pertengkaran. Agak gimana gitu. Kasihan kawannya. Ayo, Lukman, ini kayaknya terkenal dengan kata-kata yang ajaib nih. Ayo, boleh. Taat peraturan sekolah. Oke, Bapak pakai kata bantu. Disiplin.
Belum, bentar. Ada kata disiplin, belum. Ada kata disiplin, titik. Terhormat. Apa yuk? Apa? Yang menjadi kata-kata ayo, boleh? Ayo bantu Bapak, harus bisa. Makanya supaya kalian berkembang. Jadi tahu, nanti kalau ketika SMP Anda juga akan menemui hal yang seperti ini juga. Ayo, kira-kira apa? Boleh misalnya orang terhormat, atau taat pada guru, boleh sih. Atau kita jadikan peraturan, menaati peraturan sekolah. Orang terhormat iya betul, selalu disiplin. Oke, mantul. Ini yang Bapak suka. Jadi, tidak ribut saat jam pelajaran. Berarti kata-kata ajaibnya adalah kelasku, atau begini, kita ganti tidak berisik itu apa ya selain kelasku tenang. Ya betul, kelasku tenang, belajar aman. Oke. Oke, mantap, manis kayak pandirannya. Menjaga kebersihan kelas, berarti kata-katanya adalah kelasku bersih, belajar nyaman. Menaati peraturan, orang terhormat. Kita ganti hidup disiplin. Setuju? Hidup disiplin. Oke. Terus, tidak mengganggu teman. Berarti apa? Menghargai teman belajar. Tanda sayang teman. Oke. Ini yang menjadi keyakinan kita, keyakinan kelas kita selama berada di dalam kelas. Oke, kita baca sama-sama. Oke, 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Mantap. Hidup kelas 6. Jadi inilah. Kira-kira dengan 4 macam ini bisa nggak? Kira-kira bisa mengingat kata-kata ini? Bisa kan? Mudahan, karena membuat keyakinan kelas ini kita membuat sederhana mungkin agar supaya kita supaya ingat. Ingat apa yang menjadi keyakinan kita di kelas. Oke? Setuju semuanya? Oke. Untuk mengakhiri penyusunan keyakinan kelas ini, maka kita ucapkan bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian keyakinan kelas kita nih. Bapak sampaikan, ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian kelas 6A telah menyusun keyakinan kelas kita. Mudah-mudahan keyakinan kelas kita bisa jalankan. Semangat semuanya. Oke. Terima kasih. Kita akhiri, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita menyaksikan video tentang proses pembentukan keyakinan kelas, yang mana kelas yang saya ambil ini adalah kelas 6A yang diampu oleh Bapak Abdurrahman SPD. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas kerjasamanya untuk membantu saya untuk
menerapkan pembentukan keyakinan kelas. Baik, setelah pembentukan keyakinan kelas ini, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan bahasa Indonesia lah, lain bahasa Banjar lain. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini seperti makan minum. Bila lapar pasti kita mau makan, minum, haus. Nah, sekarang yang Bapak Ibu lakukan saat ini itu sudah memenuhi kebutuhan ini, bertahan hidup, sudah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita dari yang sebelah ini dulu, kesenangan. Nah, kesenangan ini macam-macam, ada yang hobi mengumpulkan ikan-ikan, ada yang suka mancing, ada yang apapun bentuk kesenangan kita. Nah, kesenangan sebagai seorang manusia. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini mengarah kepada kekuatan diri atau kecakapan diri. Nah, apa yang menjadi kelebihan Bapak Ibu di bidangnya masing-masing, saat itulah itu mendapatkan kebutuhan dalam hal penguasaan. Ibu memiliki kelebihan dalam hal merancang baju, atau misalnya punya kemampuan bakat menyanyi, kemampuan bakat menari dan sebagainya. Itu bentuk penguasaan. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan di sini adalah bebas dari intimidasi, tekanan. Artinya apa? Seorang manusia ini dia mau bekerja, dia melakukan sesuatu dengan kebebasannya, dengan keinginan dia sendiri, sehingga dia bebas melakukan hal apa saja. Tapi masih dalam tahap koridor koridornya ada batasan-batasannya. Bebas, namun kita sendiri harus memiliki kesadaran ada batasannya untuk berbebas. Yang terakhir adalah kasih sayang dan rasa diterima. Siapa yang kada bisikan rasa kasih sayang? Nah, anak disayangi nih laki bini, ya kalau bapak gepuri. Disayangi terus jar bini di rumah jar. Sayang benar. Dan rasa diterima. Di mana kita berada. Apalagi ini antara orang kota dengan orang desa, semua diterima. Apapun sukunya, orang Banjar aja kan kawa menerima orang suku lain. Nah, itu sudah terbukti. Nah, kemudian dunia berkualitas ini pada intinya berkaitan tentang 5 kebutuhan dasar manusia tadi dan nilai-nilai kebijakan secara universal. Jadi yang namanya dunia berkualitas tadi itu lingkungan aman, sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang baik dan kemakmuran yang merata. Nah, di sini lingkungan kerjanya, sistem pendidikannya juga. Nah, ini yang dunia berkualitas. Nah, kemudian kita masuk ke posisi kontrol. Ini yang paling krusial nih menurut ulun tentang posisi kontrol ini. Di sini ada 5. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita bahas satu persatu. Nah, bagaimana posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum? Kalau penghukum ini adalah menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal. Misalnya nih, kita menghadapi anak-anak yang dimana sudah lewat pada batas kesopan santunan, dihulutinya bila kita menagur sarik-sarik dikatawainya. Nah, nada tinggi dan intimidasi itu sudah menjadi ciri khas sebagai penghukum. Apalagi perbuatan ancaman. Awas nyawa jar misalnya, mungkin sembahyang jar unda. Nah, itu sudah muatannya adalah hukuman. Tidak ada kesepakatan dan tidak relevan terkait dengan hukumannya. Nah, efeknya apa? Ketika posisi sebagai penghukum, murid itu akan memberontak dan mendendam. Nah, dipukul aja sewaktu-waktu ingat tuh. Nah, kalau bahari ya ibaratnya tuh dipukul, esoknya di sekolahan diberi hukuman dipukul, habis itu pulang balik ke rumah ditambahin lagi.
Kalau zaman sekarang, nah anak awal lagi tidak bisa lagi kita menerapkan posisi kita sebagai penghukum. Kemudian posisi yang berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Biasanya pembuat bersalah ini menggunakan kata-kata yang lembut, tapi diolah mau membuat orang itu merasa kada nyaman. Saningkan dulu suasananya. Nah, jadi sekira apa ini? Kata-katanya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan Anda. Mengapa Anda melakukan hal itu? Sungguh Anda membuat diri saya malu. Nah, itu malah merasa bersalah. Jambu jer. Nah, karena dengan posisi seperti itu murid efeknya apa? Ya tadi merasa bersalah. Aduh, aku ini buruk sekali diriku. Ulun melakukan perbuatan kesalahannya, padahal kesalahan kecil, tapi dibuatnya merasa bersalah. Si muridnya itu kada percaya diri, apalagi merasa kada berharga. Nah, karena apa? Ini si murid ini sudah sayang lawan kita, lawan guru, tapi hanya karena kesalahan kecil ataupun kesalahan besar, lalu kita buat murid itu jadi merasa bersalah. Seperti itu. Nah, kemudian, ini mungkin posisi ini adalah mayoritas kita sebagai teman. Kontrol ini secara persuasif, tapi tidak menimbulkan efek rasa sakit. Kalau posisi sebagai teman, nah jalimannya hubungannya oke, baik aja antara guru dan murid. Jadi, coy jar, CS-an kita jar. Itu rata-rata biasanya kalau posisi seperti ini mayoritas kalau menurut ini antara SMP lawan SMA, SMP lawan SMA. Mungkin kayak misalnya Ibu Elman yang mengajar di SMA, pasti ibu posisinya seperti itu, CS-an tuh. Bila muridnya terlambat, bu jangan, padahi ibu lah, jangan padahi ulun datang kami misalnya. Nah, tapi apa nantinya kalau kita berubah posisi, kada lagi berkawan, tidak lagi menjadi temannya, murid itu jadi kecewa aja. Napa pian pak jar, napa pian bu, maka pian kawan ulun jar, maka kita berkawanan, maka kita cesan jar. Ketika murid melakukan kesalahan, dan pada akhirnya murid itu kecewa. Bila kita suruh, misalnya menyuruh untuk menyusun sepatu atau melakukan kebersihan, kada hakun lagi, kada maasi lagi apa yang kita ucapkan. Nah, itu efek dari posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini biasanya mengawasi murid ini berdasarkan catatan atau datanya. Dan posisi pemantau ini netral, tidak memihak kepada siapa-siapa, dan juga pemantau ini konsisten terhadap peraturan yang ada. Jadi penegak hukum tuh model yang kayak polisi kecil nih, jadi penegak hukum ya. Nah, efeknya apa? Untuk bagi murid dibuat bertanggung jawab, namun jika melanggar siap-siap ia menerima konsekuensi, dibuat merasa tidak nyaman. Jadi murid itu jadi murid yang seperti ini tetap dibuat merasa kadanya bila kada melaksanakan ini, kalau ulun nih dihukum oleh bapak ibu guru. Nah, itu yang menjadi ketakutannya. Nah, yang terakhir, posisi yang terakhir adalah manajer. Manajer ini posisi yang ideal bagi murid. Nah, posisi manajer ini seperti apa? Nah, kalau guru ini berposisi manajer ini berbuat sesuatu bersama murid, artinya duduk bersama, merangkul, dan guru ini mempersilahkan kepada murid ini mempertanggungjawabkan perilakunya, kesalahannya. Jadi seumpama murid itu memecahkan kaca di sekolahan, apa yang kita lakukan terhadap murid? Apakah kita memarahinya
atau kita duduk bersama? Nah, duduk bersama dulu. Habis itu tanyakan kepada murid. Murid, pian hakunlah menggantikan kaca ini. Kan semula murid ini berpikir, wah jangan-jangan saya ini akan dapat hukuman nih karena memecahkan kaca. Nah, kalau manajer tidak seperti itu. Kalau manajer itu duduk bersama, menanyakan kesediaan murid tersebut apakah bersedia untuk bertanggung jawab. Kalau SD ini nyata paling tidak didampingi oleh orang tua selaku wali murid yang mempertanggungjawabkan akan perbuatannya tersebut dan mendukung murid. Nah, di sini adalah mendukung murid supaya menemukan solusinya terhadap permasalahan sendiri. Makanya manajer ini yang menjadi cikal bakal menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini pertama langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ringkas saja ya bagaimana contoh konkretnya dalam mendisiplinkan murid. Nah, di sini pertama, ini adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi seumpama ada anak murid kita bermain bola, menendang, tapi ternyata bola itu kena kaca itu jadi pecah. Nah, lalu ketika memanggil murid itu, apakah kita harus memarahi? Nah, kalau memarahi berarti posisinya apa? Sebagai penghukum. Kalau untuk menerapkan segitiga restitusi, posisikan diri sebagai manajer. Jadi pertama-tama, jadi kita stabilkan dulu, tenangkan anak kita. Jadi supaya anak itu kada berlarut-larut, tidak berlarut-larut akan kesalahan yang dia alami. Makanya nih menstabilkan identitasnya dulu. Jadi kita nih sambil pada setiap orang ya pasti melakukan kesalahan juga. Nah, pian pernah melakukan kesalahan ini, bapak pun juga demikian pernah melakukan hal yang serupa. Nah, itu. Habis itu pulang, kalaupun boleh kata-kata lain, itu upaya kita pun menstabilkan identitasnya. Misalnya juga, nah, kada hanya pian aja yang berbuat salah. Jadi tenang aja. Jadi kita dibuat untuk menenangkan murid ini. Tapi pulang jangan sampai kendor. Masih fokus dulu kepada pertanggungjawaban ini atas perbuatannya dulu. Nah, kemudian berikutnya yang sebelah ini adalah memvalidasi tindakan yang salah. Apa ini? Jadi yang namanya anak-anak itu suka bermain bola, cuman karena kurang hati-hati. Nah, kurang hati-hati, lalu inya menendang bola ini gencang, kena guru. Nah, atau kena kaca yang pecah. Nah, jadi misalnya nih, tendangan pian tuh gencang benar kah ya? Nah, misalnya nih, atau apalagi kata-kata yang lain. Itu memvalidasi dulu. Jadi apa yang pian lakukan ini mungkin ada alasan tertentu. Nah, adakah lagi cara yang lain? Atau misalnya pian ini menendang ini mungkin salah sasaran. Kalau kita mengambil kasus anak-anak ketika bermain bola. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau menanyakan keyakinan terkait kasus tadi, nah, ini anak menjadi pemain bola, jadi pemain bola profesional kah misalnya nih. Nah, lalu kita arahkan, misalnya kemana? Ke lapangan atau cari lapangan lain supaya aman dari supaya terhindar dari memecahkan kaca. Nah, selain itu, menanyakan pulang yang kedua, pian bersedialah menggantikan kaca yang sudah pecah yang pian tendang nih. Kalau muridnya bersedia, maka sudah jalan segitiga restitusi itu sendiri. Nah, ini contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa disimak video segitiga restitusi. Uploading.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Zaini, SPDI dari SDN Kuin Jerjok 1. Saya akan mendemonstrasikan kontekstual tentang praktek segitiga restitusi yang akan saya lakukan terhadap 2 orang murid. Yang pertama Ananda Sekar Asih, yang kedua adalah Muhammad Rehan. Kedua murid tersebut memiliki kasus yang berbeda. Saya akan mencoba menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Untuk itu, inilah praktek yang saya lakukan pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang disiplin positif. Terima kasih. Nanti kita akan simak bersama-sama. Ya, apa kabar hari ini? Oke. Saya dengar kamu ini sedang beli teman ya? Terus kalau boleh tahu kenapa alasannya kamu jadi suka membeli teman ini? Oh, kalau boleh tahu siapa nama temanmu yang membeli? Oh, Afia. Jadi kira-kira kalau kamu dibully serupa dengan seperti kejadian itu, bagaimana nanti perasaanmu? Berbuat salah tuh tidak apa-apa. Bapak pun demikian pernah mengalami kejadian yang serupa dengan kamu. Kira-kira sekarang apa yang kamu bisa, kalau misalnya bisa lebih melakukan bully terhadap orang lain, kira-kira bisa nggak? Terus berarti cuma membuli aja ya? Oke. Terus jadi sudah tahu bagaimana kesalahan kamu ini. Nah, kira-kira kamu masih ingat ya apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Oke, terus apa lagi? Nah, sekarang kira-kira kapan kamu bisa memulai meminta maaf kepada Afia? Apakah Anda mau ada berniat untuk meminta maaf? Ada. Oke, kapan kira-kira? Baiklah, kalau begitu segera lakukan ya sama Afia bersama dengan baik ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Salim dulu. Ya, terima kasih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, Bapak lihat tadi kamu sedang ngobrol sama temanmu, padahal kita sedang berdoa bersama. Ya. Oke. Apa kira sih ceritanya? Saya mau ngomongin teman saya dulu yang di mama udah ngaji, Pak. Nah, terus apa alasannya? Jadi sambil asik sekali kamu ngobrol sama temanmu. Gak ada apa-apa, Pak. Hanya asik saja. Oke gitu. Sekarang kira-kira menurut kamu apa yang kamu perbuat selama ini benar atau salah? Saya pikir saya salah, Pak. Ya, terus tindakan kamu yang seharusnya kamu lakukan apa? Mengikuti bersama dengan manusia. Karena itu dan banyak saya beriman dan bertakwa pada Allah Ta'ala. Oke. Terus apa menjadi keyakinan kita di kelas? Menghormati dan menghargai teman dan juga guru, Pak. Kapan kamu mulai akan melakukan seperti itu? Besok, Pak. Jadi sudah kamu lakukan itu, jadi artinya kamu ikuti berdoa bersama dan itu karena itu kan menggambarkan kita sebagai seorang muslim yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tugas kita pertama berdoa bersama teman-teman. Nah, kalau kamu melakukan seperti itu pasti terganggu, ya kan? Oke, Bapak besok kamu harus melakukan seperti itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tanggapan saya setelah berdiskusi tentang disiplin positif bersama Bapak Zaini, saya senang dan bahagia Bapak Zaini bisa memberikan arahan dan mengingatkan saya akan keyakinan kelas, yaitu menghargai dan menghormati sesama teman. Bapak Zaini bisa memberikan saya waktu untuk memperbaiki diri agar menjadi murid yang lebih baik. Saya tidak akan membuli teman lagi.
Saya senang bisa berdiskusi dengan Bapak Zaini. Tidak pernah menyudutkan saya ataupun memarahi saya. Hanya mengingatkan keyakinan jelas bahwa kita menjalankan perintah agama, terutama ketika berdoa bersama. Menghormati teman, jadi tidak akan lagi berbicara dengan teman saat berdoa berlangsung. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyimak video tentang proses segitiga restitusi sebagai penutup. Nah, ini kita mengutip perkataan Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun anak segala kodrat yang ada pada anak itu sendiri agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Poin utamanya adalah keselamatan dan kebahagiaan. Apalagi ketika membangun budaya positif, membangun disiplin positif, bagaimana caranya mendisiplinkan anak itu agar tetap selamat. Selamat dari apa? Kalau lebih rincinya, selamat dari hukuman kah? Selamat dari rasa sakit kah? Nah, itu tujuan dalam pendidikan itu. Dan mencapai kebahagiaan itu sendiri. Nah, dan sebab itu pendidik hanya menuntunkan apa? Tugas yang paling utama sebagai pendidik adalah menuntun tumbuh atau hidupnya sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh anak-anak kita. Bisa agar dapat memperbaiki tingkah lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dan Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Silakan Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan mungkin ada? Silakan. Saya kembalikan kepada pembawa acara sebelum menutup materi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berhadir untuk diseminasi budaya positif, untuk memenuhi tugas saya untuk aksi nyata dalam pendidikan murid penggerak. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak ini. Baik Bapak Ibu, itu tadi diseminasi ataupun sosialisasi tentang budaya positif yang ada di sekolah maupun di kelas Bapak Ibu semua. Luar biasa Bapak Ibu materi yang sudah disampaikan, yaitu tentang budaya positif. Artinya Bapak Ibu setidaknya Bapak Ibu bisa menerapkan ini di kelas. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa menerapkan ini di sekolah Bapak Ibu ya. Artinya walau tidak hanya di sekolah, budaya positif ini bisa dibangun juga di lingkungan keluarga Bapak Ibu. Dengan menerapkan segitiga restitusi tadi, Bapak Ibu, tujuan awalnya yaitu agar anak bisa kembali ke masyarakat dengan jati dirinya sendiri Bapak Ibu. Tidak ada paksaan berupa intimidasi, hukuman seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi dengan kegiatan ini harapannya Bapak Ibu semua bisa melaksanakan dengan baik tentang segitiga restitusi. Ini adalah langkah Bapak Ibu, langkah nyata kita untuk kebaikan anak didik peserta kita di masa depannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatan guru penggerak juga nanti ada yang di angkatan 10, Ibu Rusmiati nanti akan melaksanakan kegiatan ini juga. Bapak Abdurrahman, Ibu Rifah di angkatan 11, semoga nanti diberikan kelulusan. Sama seperti jejak Pak Hija ini ya Bapak Ibu semua. Semoga dengan kegiatan guru penggerak ini sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Apa yang dicita-citakan oleh semua bisa terlaksana dengan baik. Kita akhiri Bapak Julia. Baik Bapak Ibu, itu sudah kata terakhir dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjadikan saya moderator dalam membina atau menuntun kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.